semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Febiola Silangit dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Apa itu statistika inferensial? Statistika inferensial merupakan cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi berdasarkan data sampel. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial berperan penting dalam membantu peneliti menganalisis data, menguji hipotesis, serta menganalisisasi hasil penelitian agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat maupun klinis. Penelitian kesehatan sangat bergantung pada data yang diperoleh dari sampel karena populasi seringkali terlalu besar untuk diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan metode statistik inferensial untuk melihat hubungan antara variabel kesehatan seperti hubungan antara pola hidup dengan status kesehatan, aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh, maupun pengetahuan dengan perilaku kesehatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji person product moment. Korelasi PPM sering disingkat korelasi saja merupakan salah satu teknik korelasi yang paling banyak digunakan dalam penelitian sosial. Besarnya angka korelasi disebut koefisien korelasi dinyatakan dalam lambang. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan korelasi PPM adalah yang pertama itu variabel yang dihubungkan mempunyai data yang berdistribusi normal, yang kedua variabel yang dihubungkan mempunyai data linear, yang ketiga variabel yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak atau random, yang keempat variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama pula atau variasi skor variabel yang dihubungkan harus sama, dan yang terakhir variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Selanjutnya uji person product moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dan variabel apabila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Berikut ini dikemukakan rumus yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu Rxy sama dengan N sigma xi yi dikurang sigma xi dikali x sigma yi dibagi dengan akar N sigma xi pangkat 2 dikurang xi pangkat 2 dikali N sigma y pangkat 2 kurang yi pangkat 2. Keterangannya, Rxy itu nilai koefisiensi korelasi persen antar variabel x dan y, N itu jumlah pasangan data atau banyaknya observasi, sigma xi itu jumlah seluruh nilai variabel x, sigma y itu jumlah seluruh nilai variabel y, sigma xi kuadrat itu jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel x, sigma yi kuadrat itu jumlah kuadrat dari setiap nilai variabel y. Sigma xi kali y itu jumlah hasil kali antara nilai x dan y pada setiap pasangan data. Selanjutnya, uji Spearman rank. Korelasi Spearman rank dikemukakan oleh Carl Spearman tahun 1944. Analisis ini berguna untuk mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal, serta mengetahui tingkat kecocokan dari dua variabel tersebut grup yang sama. Korelasi Spearman rank tidak terikat oleh asumsi bahwa populasi yang diselidiki harus berdistribusi normal. Populasi yang diambil sebagai sampel maksimal pasang. Korelasi Spearman rank dipergunakan untuk mengorelasikan kedua variabel yang datanya berskala ordinal atau terjenjang. Syarat Spearman rank-nya itu yang pertama itu data tidak berdistribusi normal, dan yang kedua itu data diukur dalam skala ordinal. Spearman rank menggunakan distribusi tidak normal karena tidak memakai nilai asli atau tetapi peringkat data, lebih tahan terhadap outlier atau nilai ekstrim, tidak membutuhkan asumsi distribusi normal, dan cocok untuk data yang tidak linear tetapi tetap memiliki hubungan monoton. Ada perumus yang digunakan dalam perhitungan korelasi Spearman rank sebagai berikut: P sama dengan 1 dikurang 6 sigma d kuadrat dibagi N
N kuadrat dikurang S1. Jadi P itu koefisiensi korelasi Spearman rank, dan D itu perbedaan atau selisih peringkat variabel X dan Y subjek yang sama, dan N itu jumlah data atau sampel. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan uji. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pendapat atau pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y sebagai berikut. X itu 800, 900, 700, 600, 700, 800, 900 per bulan, yaitu 300, 300, 200, 200, 200, 300, 100, 100 per bulan. Dan H0 itu tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. HA itu terhadap hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, atau dapat ditulis singkat dengan H0 dibagi P sama dengan 0, HA dibagi P tidak sama dengan 0. Baik teman-teman, di sini langsung saja kita masuk ke soal kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Data yang diperoleh sebagai berikut, yaitu X-nya jam belajar itu ada 2, 4, 6, 8, 10, Y-nya itu 60, 65, 70, 80, dan 85. Data di atas diuji menggunakan uji persen product moment. Berapakah nilai koefisiensi korelasinya? Jadi langsung saja kita bahas, yang dimana kita ketahui N-nya tadi udah ada, N sama dengan 5N, N sama dengan 5N, yang dimana rumus persen produknya itu adalah yang sudah kita bahas tadi. R sama dengan, teman-teman bisa lihat, kita buat dulu N-nya, kita cari dulu kita ketahui dulu N-nya berapa, dan kita buat rumusnya sesuai dengan rumus persen product moment, yang dimana langkah pertama itu kita membuat tabel penolongnya dulu, yang dimana berapa nilai X-nya, nilai Y-nya, dan X kuadrat, begitu juga dengan Y kuadratnya. Jadi jumlahnya itu ada sigma X sama dengan 30, sigma Y itu ada 360, sigma X kuadrat itu ada 220, sigma Y kuadrat itu ada 2635, sigma XY itu ada 2290. Langkah kedua kita memasukkan ke rumus, yang dimana R sama dengan 5 dikali 2290 dikurang 30 dikali 360, kita bagi dengan akar 5 dikali 220 kurang 30 kuadrat dikali 5 kali 26.350 dikurang 360 kuadrat. Jadi langkah ketiga itu kita menghitung bilangannya, yang dimana 5 dikali 2290 sama dengan 11.450. Jadi selanjutnya 30 dikali 360 sama dengan 10.800. 11.000, jadi kita kurangkan 11.450 dikurang 10.800, hasilnya 650. Langkah 4 kita menghitung penyebutnya. Bagian pertama 5.220, 5 dikali 220 sama dengan 1100, 30 kuadrat itu 900, jadi 11.000 dikurang 900 itu 200. Bagian keduanya itu teman-teman bisa lihat, maka hasil dari akhirnya itu adalah nilai korelasi sebesar 0,99 menunjukkan hubungan yang sangat kuat atau positif antara jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Artinya semakin lama mahasiswa belajar, maka nilai ujiannya juga cenderung semakin tinggi. Soal kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara konsumsi vitamin dengan daya tahan tubuh pasien. Datanya itu X itu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 60, 65, 70, 75, 80. Berapakah nilai korelasi persen product momennya? Langsung saja kita bahas, yang dimana kita ketahui dulu berapa N-nya, berapa sigma X-nya, berapa sigma Y-nya. Jadi langsung kita substitusikan ke rumus. Nilai R-nya itu sama dengan 1, artinya hubungan sangat kuat dan positif. Jadi teman-teman bisa lihat cara pengerjaannya seperti nomor 1 tadi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D1. Soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama olahraga dengan jumlah kalori yang terbakar. Datanya itu X1, 2, 3, 4, 5, Y itu 100, 150, 200, 250, 300. Nilai korelasi persen product momennya adalah, yang pertama kita buat rumusnya, baru kita ketahui berapa N dan X-nya sama seperti soal sebelumnya, baru kita masukkan ke cara pengerjaan rumusnya. Jadi nilai R sama dengan 1 berarti hubungan sangat kuat dan positif. Jadi jawaban yang tepat itu tadi D, sama seperti soal nomor 2.
Jadi kesimpulannya teman-teman, statistika inferensial merupakan cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Dalam bidang kesehatan, statistika inferensial sangat penting karena membantu peneliti menganalisis hubungan antar variabel dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data penelitian. Pada materi ini dibahas dua jenis uji korelasi, yaitu uji persen product moment dan uji Spearman rank. Uji persen product moment digunakan rasio. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan uji Spearman rank digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan sistem peringkat atau ranking. Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Maaf jika ada kata atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.